Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pelajaran yang ketiga, yakni tentang tafsir surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Ya, tentang kezaliman berpaling dari ayat-ayat Allah. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan semangat untuk belajar mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, pada surat Al-Furqan ini ya, ayat yang ke-27 sampai dengan 31 ya, tentang penyesalan ya orang-orang musyrikin ya, karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan juga ada beberapa bentuk-bentuk dari meninggalkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Kita akan baca dulu ayatnya di ayat yang ke-27. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahuddu dzalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nah, dan ingatlah ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya, maksudnya dua jarinya, ya seraya berkata, ya aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama sama Rasul. Nah, barakallahu fikum. Ini penyesalan ya kaum musyrikin Quraisy yang sangat menyesal karena tidak berjalan bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nah, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulana itu teman akrabku. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan dari asbabun nuzul ayat ini adalah ya berkenaan tentang tokoh musyrikin Quraisy yang bernama ya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid, di mana beliau ya ini sangat terpengaruh ya dengan teman dekatnya yaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ya. Jadi sebenarnya Uqbah bin Abi Mu'aid ya ini sering ya uh, menghadiri pengajian ya Nabi Muhammad SAW ya, sehingga beliau Uqbah bin Abi Mu'aid itu berkenal baik dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga pada suatu hari ia mengundang Nabi Muhammad SAW untuk makan di rumahnya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak mau makan kecuali Uqbah bin Abi Mu'aid mau masuk Islam. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid pun akhirnya mau membacakan dua kalimat syahadat. Nah, namun ya sahabat Uqbah bin Abi Mu'aid yakni Ubay bin Khalaf tidak senang dan marah kepadanya ya karena Abi Mu'aid tadi ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya maka Ubay bin Khalaf ini ya mengatakan bahwa ia masuk Islam itu hanya pura-pura saja, tidak usah betul-betulan. Nah, maka apa yang terjadi ternyata Uqbah bin Abi Mu'aid pun akhirnya mematuhi teman dekatnya tadi ya. Ya, Ubay bin Khalaf itu menyuruh agar Uqbah bin Abi Mu'aid meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, hal ini kemudian dilakukannya ketika beliau sedang melaksanakan sholat di Dar An-Nadwah di dekat Baitullah. Nah, ini dari akibat ya berteman dengan orang-orang yang jelek, akhirnya tadi ya membawa kepada kebinasaan. Nah, barakallahu fikum. Ini penyesalan ya di hari akhirnya. Ya, ini berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-29, Allah Ta'ala berfirman, Laqad adallani 'ani dzikri ba'da in ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itulah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Nah, ini penyesalan ya, akibat berpaling dari Al-Quran. Nah, di antara bentuk-bentuk berpaling dari Al-Quran nanti di belakang akan disebutkan. Nah, kita ke ayat yang lain, selanjutnya dulu. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bil wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nah, barakallahu fikum. Dan berkata Rasulullah SAW, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan, ya. Al-Quran itu dihajar, dijauhi. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan seperti itulah ya telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Nah, barakallahu fikum. Ini dari ayat yang terakhir, ayat yang ke-31. Ya, jadi Rasul SAW ini mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kaumnya telah menghajar meninggalkan Al-Quran. Nah, sekarang ke faedah ayatnya bahwasanya bahayanya berteman dengan teman yang jelek tadi ya, seperti uh, Nu'man Uqbah bin Abi Mu'aid yang berteman dengan Ubay bin Khalaf. Akhirnya ya tidak bisa membawa dia kepada agama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia tetap dalam agama kemusyrikan. Nah, makanya kita harus memilih teman itu yang baik, ya, ya, berteman dengan teman yang baik. Karena almaru ala dini khalili, seseorang itu akan bersama dengan teman dekatnya. Ya, agama seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Kita harus pandai-pandai memilih teman yang baik ya sebagai teman dekat. Nah, kemudian bahaya meninggalkan Al-Quran dan ancaman terhadap hal tersebut. Ya, nah, jadi kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran karena ancamannya sangat berat. Nah, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak beriman terhadap Al-Quran, kemudian tidak mau mendengarkan Al-Quran, dan juga tidak beramal dengan Al-Quran. Tidak mau beriman terhadap Al-Quran, baik dari isinya, kandungannya, ya ada semuanya tentang Al-Quran, kita harus beriman ya. Jangan sampai tidak beriman walaupun satu ayat ataupun satu kata. Kita harus beriman bahwa Al-Quran ya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan di buku kalian ada berapa bentuk al-hajru atau meninggalkan Al-Quran ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ya, tidak mau mendengarkan, ya tidak mau beriman dan memperhatikannya, tidak beramal dengan Al-Quran, tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran, tidak mau memperhatikan dan memahami Al-Quran, dan tidak mau mencari kesembuhan dan berobat dengan Al-Quran. Nah, ini bentuk-bentuk al-hajar atau meninggalkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Oke, ini saja di pelajaran yang ketiga tentang kezaliman ya dari meninggalkan atau berpaling dari Al-Quran, bentuk-bentuknya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan pelajaran bagi kita untuk selalu menjadikan Al-Quran adalah sebagai rujukan. Nah, dalam menyelesaikan dari berbagai macam masalah. Karena Al-Quran adalah sebagai al-huda, petunjuk bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Nah, dan juga selain itu ya kita gunakan Al-Quran ini sebagai bacaan setiap hari. Ya, nah, bacaan rutin kita, bacaan wajib kita sebagai bentuk ya bahwasanya kita adalah mencintai Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, alhamdulillahi alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.